Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus karunia berupa nikmat iman dan karunia berupa nikmat Islam serta karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan baginda alam, yakni Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taburkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada kita umatnya, yang moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan rangkaian yang telah kita baca, bacaan Al-Quran serta doa, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtalim qatu mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mada zamani ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifi rahimahumullah wal maqalatur rabi'atu
An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu az-zulumatu khamsun minal asya'i was-suruju laha khamsun minas sifati hubbu dunya zulmatun li'annahu yuwaqi'u fi subuhati thumma fil makruhati thumma fil muharramati. Qala sallallahu alaihi wasallam hubbu dunya rasu kulli khati'ah. Rahul Baihaqiyyu anil Hasanil Basriyu qala al-Ghazaliyu wa kama inna hubbuha rasa kulli khati'ati fa bughdiha rasu kulli hasanatin. Wal maqalatur rabi'atu, ini adalah makalah yang keempat. An Abi Bakr Siddiqi, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, az-zulumatu khamsun minal asya'i, kegelapan itu khamsun ada 5, minal asya'i dari beberapa perkara, wasurujulaha khamsun dan lampunya untuk menerangi kegelapan itu khamsun ada 5. Jadi ini nasihat yang diberikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, ada 5 perkara yang menjadikan seseorang itu gelap, dan 5 perkara juga yang menjadikan seseorang itu menjadi terang. Apa saja? Yang pertama, hubbu dunya zulmatun, mencintai dunia itu zulmatun adalah gelap. Kemudian li'annahu, karena sesungguhnya cinta dunia itu yuwaqi'u, dapat menjatuhkan fi subuhati, ke dalam berbagai barang-barang yang subhat. Summa fil makruhati, kemudian mencintai dunia itu dapat pula menjerumuskan seseorang fil makruhati, ke dalam berbagai barang-barang yang makruh. Summa fil muharramati, dan mencintai dunia itu dapat juga menjerumuskan ataupun menjatuhkan seseorang ke dalam barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbu dunya rasul khati'ah, mencintai dunia itu rasu adalah pokok atau pangkal kulla khati'ah, semua kesalahan. Tetapi nanti ada, kalau bahasa kitanya, penangkalnya. Kalau kita berbicara cinta dunia, pasti semua orang cinta terhadap dunia. Sebab kita masih dalam keadaan hidup di alam dunia. Tetapi ada orang-orang yang digelapkan hatinya, yang digelapkan pemikirannya, yang dibutakan otaknya disebabkan terlalu mencintai dunia. Ya. Maka kata Rasul, mencintai dunia itu roksu adalah pokok pangkal kulla khati'ah,
dari setiap kesalahan. Orang kadang-kadang bisa saja ya gelap mata disebabkan terlalu mencintai dunia. Dengan terlalu mencintai dunia, akhirnya dia gelap mata. Dia bisa saja mengambil, memakan ya barang-barang yang subhan. Kemudian dengan terlalu mencintai dunia juga seseorang dapat dibutakan ya pemikirannya, akal sehatnya, bahkan dia dapat mengambil ataupun memakan barang-barang yang haram. Kemudian qala al-Ghazali, berkata al-Imam Ghazali, wa kamaan hubbuha rasukullah khati'ah fayubduha rasukullah hasanah. Wa kama, dan sebagaimana bahwasanya cinta dunia itu, kata al-Imam Ghazali, rasukullah khati'ah, pokok pangkal ya semuanya daripada dosa. Fayubduha, maka membenci dunia itu, rasukullah hasanatin, adalah mencari semua kebaikan. Itu makalah al-Imam Ghazali seperti itu. Kalau kita cinta dunia ya bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada dosa. Tetapi kalau kita menjauhi dunia, itu dapat mengembalikan diri kita kepada kebaikan. Nih, tetapi wasirraju laha taqwa, dan lampunya ataupun penerangnya laha ya kesalahan orang yang mencintai dunia itu adalah takwa. Artinya boleh-boleh saja kita cinta dunia, tidak dilarang oleh Rasulullah pun demikian, senang bangga ngelihat umatnya sejahtera ya. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai harta yang banyak, silakan, tapi jangan sampai kamu terjerumus karena cintanya dunia itu menjadi gelap. Maka ketika kita mempunyai harta ataupun cinta dunia, kuncinya, lampunya, penerangnya adalah takwa. Banyak kok orang-orang kaya juga yang takwa, dia punya harta benda, dia dermawan, itu pun bagian daripada takwa. Nah seperti itu. Kalau kita berbicara takwa kan sederhana ya enggak? Walaupun kalimatnya takwa itu, para alimin ulama ada yang menggambarkan takwa itu hurufnya 4, ta, qaf, waw, ya. Takwa, taknya adalah tadarru. Ketika diberikan luasan rezeki oleh Allah, jangan sombong, tadarru, merendahkan diri. Qafnya qanaah, ya, apa adanya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, wawnya takwa, taqob, wawnya waro. Waro itu lebih kehati-hatian. Ya, dari mana dia dapat duit, kemudian dia kemanakan dia belanjakan. Waro itu hati-hatilah. Oh, kalau kita berbicara takwa itu luas. Kemudian yaknya adalah yakin dengan taknya tadarru, qafnya qanaah, wawnya waro, iyanya yakin. Makanya kata para alimin ulama, takwa itu adalah imtisali awamiri, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baik mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauh mungkin. Itu setiap Jumat juga wasiat takwa disampaikan itu. Ya. Tadi kuncinya adalah takwa. Silahkan Ali banyak duit, ya silahkan, nggak dilarang. Tapi remnya, lampunya adalah takwa.
Banyak orang yang dibutakan mata hatinya disebabkan mencintai dunia. Banyak bisa saling membunuh masalahnya, enggak? Masalah dunia dan lain-lain sebagainya. Kemudian ayat iftiradu bi taatillah. Di sini ditafsirkan takwa itu ialah ya menjaga bi taatillah dengan taat kepada Allah an uqubatihi dari siksaan Allah. Artinya tadi ya kalau emang perintah Allah yang harus dilaksanakan, laksanakan. Perintah Allah yang harus tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Makanya kan kalau kita berbicara kehidupan dunia itu pasti orang semuanya cinta dunia. Apa sih yang menjadikan seseorang cinta dunia? Semua kita punya rasa cinta itu. Maka kelas-kelas kita malah wajar, tapi remnya, lampunya adalah wah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innaka lam tada'u syai'an itqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairam minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau, kata Rasul, lam tada'u, tidaklah meninggalkan syai'an, sesuatu, itqa Allah, karena takut kepada Allah, karena takwa kepada Allah azza wa jalla, illa a'taka, kecuali memberikan Allah kepadamu khairun, ya, yaitu kebaikan, minhu, daripada perkara itu. Jadi artinya tidak bisa kita meninggalkan sesuatu kalau bukan karena Allah. Oleh karenanya supaya kita dapat meninggalkan sesuatu, ya, baik sesuatu itu terlebih-lebih sesuatu yang tidak baik lah, atau perkara-perkara yang tidak baik, itu kuncinya adalah taat kepada Allah. Oh, ini kajiannya kajian luar biasa. Setidaknya kita ada rem lah dalam diri kita, ya. Ini nasihat buat kita sebenarnya, ya. Ini rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Kemudian yang kedua, wa dzanbu zulmatun wa siraju lahu taubat, dan dosa itu zulmatun adalah gelap, wasirajulahu, dan lampu atau penerangnya untuk dosa itu, atau batu ada taubat. Jadi ketika seseorang mempunyai dosa berarti gelap. Maka untuk membersihkan kegelapan dari dosa itu, lampunya adalah tobat. Lantas kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza akhta'a, apabila ia berbuat apa? Khati'atan, kesalahan, termasuk di dalamnya maksiat dan lain-lain sebagainya.
nuqtatu fi qalbihi, maka dititikan fi qalbihi, di dalam hatinya, nuqtatan, sebuah titik, saudaun, yang hitam. Jadi ketika kita berbuat dosa satu kali, maka Allah titikan noda hitam di hati kita. Berbuat satu kali maksiat, titik hitam, terus titik hitam. Dengan banyaknya titik hitam yang ada di hati kita, maka pancaran cahaya ilahi tidak memuncar. Artinya gelap, hati kita tertutup oleh dosa karena perbuatan maksiat tersebut. Satu kali berbuat maksiat, satu titik noda hitam Allah stempelkan di dalam hati seseorang. Kemudian fa'idha huwa, apabila menempel, apabila titik hitam itu ya, naza'a, meninggalkannya, wastaghfara, dan memohon ampun kepada Allah, wataba, serta berbuat tobat kepada Allah, saqula qalbuhu, maka bersih ya, mengkilap hatinya. Kita kan manusia biasa, tidak terlepas dari dosa dan khilaf. Jadi kalau kita menyimak kajian kata para alim ulama, maka suka ada kalimat baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Kata para alim ulama ngomong begitu salah. Kalau sudah tahu itu dosa yang disengaja, jangan dilakuin. Nah, kadang-kadang kita makan sering terus gitu ya kan. Padahal itu salah, jangan dilakuin. Ketika hati manusia kepengen bersih lagi, maka wastaghfaru, dan memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, wa taubata, dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian dengan dia banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah dan meninggalkannya perbuatan tersebut, ya saqula qalbuhu, maka bersih kembali hati seseorang tersebut. Jadi kuncinya 3 sih ya. Jangan, terkadang katakanlah diri kita pribadi masing-masing, bikin contohnya gitu aja yang gampang. Jangan si fulan, jangan si fulan, jangan si A, jangan si B. Taubat itu kan meninggalkan istighfar dan taubat. Jadi pokok pertamanya meninggalkan dulu. Setelah meninggalkan tidak akan mengulangi lagi, baru baca istighfar. Terkadang keliru, istighfarnya banyak tapi melakukan maksiat jalan gitu. Astagfirullahaladzim. Nah ini ada ilmu. Waktu itu kemarin hafal, lagi bawa motor mal ini, ingat lagi. Pas bawa motor, yang bawa Ali motor, lihat cewek cakep. Apa dia jawabannya? Subhanallah katanya. Wah ini berarti kamu salah menempatkan kalimat, kata saya. Kenapa saya katakan itu? Bukan dapat pahala dan dapat dosa 2. Dia mandang perempuan yang bukan murim, kebetulan celana pendek, bacanya subhanallah. Setidaknya kamu baca istighfar. Oh. Kemudian wa in ada zaida fiha, wa in ada zaida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ranu alladzi dzakarallahu ta'ala. Wa in ada, apabila ia kembali berbuat maksiat ya, maka ditambahkan titik noda hitam tersebut. Berbuat terus ya, semakin banyak berbuat maksiat, makin semakin banyak pula titik-titik noda hitam yang Allah tempelkan di hatinya, hatta ta'lu ala qalbihi, hingga menutupi
hatinya. Karena perbuatan tobat dosa-dosa tadi. Makanya kunci sukses dunia akhirat itu adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat. Kadang-kadang kita, kenapa kita suka minta doanya kepada para alim ulama? Karena mereka orang-orang alim, yang katakanlah hatinya bersih gitu ya, tidak mempunyai dosa. Ketika mereka mendoakan kalimat saja diijabah oleh Allah. Berbeda dengan kita merasa diri kita banyak dosa, tetapi kita juga jangan berputus asa, terus dan berterus. Insya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmati wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal qabru zulmatu, dan di kuburan itu zulmatun adalah gelap. Wasirajul lahu, dan lampu buat kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah sadar ya bahwa kuburan itu gelap lah. Nggak mungkin ada kuburan terang kecuali di atasnya, ya. Pasti di dalamnya gelap. Tapi untuk menerangi kegelapan di alam kubur itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau kita menggambarkan kalimat la ilaha illallah saja kan luas penjabarannya. Maka para alimin ulama menggambarkan kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Nanti cek coba, la-nya kan pakai alif, 6 alif berarti 2, i 3, la 4, ha illallah itu 12 huruf. Jumlah kalimat la ilaha illallah itu 12 huruf. Kemudian maka wajib menjadikan 12 huruf itu kewajiban. 6 huruf lahiriah, 6 huruf batiniah. Yang lahiriahnya apa? Yang tampak pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Yang zahirnya la ilaha illallah. Kemudian yang batinnya adalah yang pertama apa tuh? Taubat, tauhid, kemudian ridho, juhud, sobar, dan tawakal. Jadi bukan berarti bacaan kalimatnya saja yang la ilaha illallah, tapi kita harus bisa melaksanakan 12 kewajiban tadi, zahiriyah maupun batiniyah. Dengan 12 kalimat tadi, zahiriyah dan batiniyah, insya Allah kuburan kita akan terang, ya. Oleh karena kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala haramun ala nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan ala nari, masuk ke neraka siapa? Man di sini orang. Qala, yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan catatan 12 kewajiban itu harus dijalankan. Yang zahir
6, yang batin 6. Kira-kira udah ada belum bilang? Jangankan yang batin, yang zahir aja sulit. Ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, itu yang zahir. Itu artinya di syariat, ya. Ya, kehidupan kita sehari-hari itu syahadat, sholat terus. Oh, makanya kalau kita berbicara ke hakikat ketorekah itu kayaknya masih jauh tingkatan. Tapi kita harus berusaha sedikit-sedikit. Ya. Kemudian man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ala nari, masuk ke dalam neraka, man orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah, ia batagi yang mengucapkannya orang tersebut mengharapkan dengan membacanya, yaitu mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya itu mohon ridho, bukan la ilaha illallah banyak gitu. Waktu ngeriung doang ada pisang. Makanya kalau bisa kita ijazah tuh para guru-guru kita ya, supaya baca zikir 3 kali aja mantap. Lah, ini sedikit aja ini tahadus binimat kan. Ada ulama seorang guru lah ngambilnya dari atas besar lah, dibanting ke kanan ilah illallah ke kiri, Allahnya ada di kiri di bawah jantung. Harusnya kita punya mursyid seperti itu. Jadi ketika kita zikir 3 kali aja mantap gitu, apalagi sampai 100 seperti ini ya. Supaya kita tadi menggambarkan yang 12 kewajiban itu bisa kita terlaksanakan ya, supaya ibadahnya lebih mantap lah. Apalagi kita kan sudah memasuki tahun-tahun baru ya, maka kan ada dalam hadis Rasulullah itu mengatakan, kata Rasul, jadidu imanakum. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabatnya, jadidu imanakum, wahai para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Kemudian mendengar sabda Rasulullah, sahabat berkata, qalu kaifa tujdadu, ya Rasulullah, bagaimana kami ini untuk memperbaharui iman kami? Kemudian Rasul menjawab, fadzkuru min qauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah oleh kalian membaca la ilaha illallah. Nah, iman saja harus diperbarui. Kita makan kembali. Harusnya ketika datang tahun 2023 tafakur, tadabur, merenung ya, sejauh manakah di 2022 kemarin kita ibadah-ibadah kita banyak atau tidak, ini mekan lain ya, ada yang bermacam-macam lah pokoknya. Bahkan subuh aja, subuh aduh sepi di masjid. Maka kemarin Masjid Anur ngadain, tetap aja kan jadwalnya jadwal kuliah subuh waktu itu. Tapi alhamdulillah sih dapat ya banyak lah, walaupun ngantuk-ngantuk juga. Padahal itu momen-momen, maka kata Al Habib ya, Al-Maghfurlah Munjir, itu banyak umat Rasulullah ketika datang tahun baru ya banyak yang bermaksiat itu, dan sebagian faktanya demikian gitu ya. Makanya hiporia sih silakan saja, tapi kan jangan sampai meninggalkan kewajiban. Harusnya kita muhasabah diri.
Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Di situ ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian hendaklah kalian merenung, tafakur sejenak ya, ma qaddamat liqad, bekal apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok nanti. Yang dimaksud hari esok nanti adalah hari kematian. Jadi harusnya banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah semuanya, demikian saja. Ini masih panjang kajiannya, insya Allah minggu depan akan kita lanjut kembali ya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bahaya dan bencana, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha bil barokah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah kajian kita. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para bapak-bapak semuanya untuk membukakan pintu maaf yang sebenar-benarnya. Kita dengan bacaan kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.